di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu ke-6 Paskah secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya, kita mau mengangkat hati kita dan kita masuk dalam kekudusan Tuhan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita akan pujian kita saat menyembah. Benar ya Tuhan, seperti nyanyian kami, saat ini kami ingin menyembah-Mu, saat ini kami ingin memuji-Mu ya Tuhan, kami ingin memandang kekudusan-Mu, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati baik-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat-berkat-Mu yang tidak dapat kami hitung ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami ingin memberikan waktu kami, hati kami ya Bapa, hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan.
Terimalah ibadah kami ini ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita kembali mengangkat pujian kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 117, Tuhan Kasih-Mu Beri. Kita nyanyikan ayat ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Cuman saya undang untuk bangkit berdiri. Masih dalam tetap keadaan berdiri, kita akan membaca responsori kita yang diambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat yang ke-8, Bapak Ibu ayat yang ke-9, pada ayat yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar nazar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan mempersembahkan kepadamu dengan asam korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan. Bersama-sama, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Coba saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita menaikkan segala permohonan kita dalam doa syafaat, kembali kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Rohani Metodis nomor 166. Jadikan Yesus Tuhanmu. Kita nyanyikan ayat ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat
ayat yang keempat. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan yang kemurahan yang boleh kami terus rasakan di dalam Engkau. Hingga hari ini Engkau terus memelihara hidup kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan napas kehidupan. Kami juga bersyukur Tuhan memampukan kami di tengah-tengah pergumulan bersama kami. Tuhan memampukan kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami bersyukur kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau bermurah hati bagi kami. Engkau memelihara kami. Dan dalam waktu dan kesempatan ini ya Bapa, kami ingin menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepadamu. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan kami, sehingga kami boleh datang kepadamu, berseru kepadamu, memohon kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Segala doa yang kami sampaikan, Engkau yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat doa ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pergumulan kami bersama, untuk penyebaran virus corona yang masih terus berlangsung Tuhan. Kami memohon kepadamu, Engkau yang memulihkan kami semua, Engkau yang menolong kami semua, agar pemulihan demi pemulihan boleh terus terjadi. Kami berdoa untuk setiap usaha, tenaga medis, ilmuwan, bahkan anak-anak Tuhan yang terus bekerja di gugus terdepan untuk memberikan perawatan, pengobatan bagi saudara-saudara kami yang telah terjangkit positif virus corona. Kami mendoakan mereka agar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan bagi mereka. Bahkan para ilmuwan yang terus meneliti obat dan vaksin Tuhan, kami berdoa kepadamu, Engkau yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan agar boleh segera ditemukan obat bagi penyakit corona ini Tuhan.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan sakit penyakit mereka oleh karena virus corona. Tuhan yang memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami juga terus mendoakan bagi saudara-saudari juga yang keluarganya telah dipanggil oleh karena penyebaran virus corona Tuhan. Kami berdoa Engkau yang menguatkan mereka semua, Engkau yang menghiburkan mereka semua Tuhan. Bahkan kami juga terus mendoakan secara khusus untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang melindungi mereka, menjagai mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Jika ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, Tuhan yang memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan hidup mereka. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, untuk Bapak M. Asirait dan Ibu, untuk Ibu Guru Pesta, untuk anak kami Keiko, bahkan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang terbaring sakit, yang sedang dalam pemulihan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan bagi mereka. Bahkan kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan secara ekonomi, yang terdampak langsung secara ekonomi oleh karena penyebaran virus corona. Tuhan, Engkau yang mencukupkan mereka, Engkau yang memelihara hidup mereka, Engkau yang buka jalan, Engkau yang memberikan berkat-berkat bagi mereka. Segala usaha, segala pekerjaan, Tuhan juga yang pakai itu semua untuk memelihara dan mencukupkan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Bapak yang baik, pada saat ini kami juga berdoa secara khusus buat keluarga yang sedang mengalami duka cita, secara khusus untuk keluarga almarhum Bapak B. Guntung. Demikian juga dengan keluarga A. Panjaitan Boru Togatorok yang mengalami kedukaan oleh karena orang tua, oleh karena keluarga yang mereka kasihi telah Engkau panggil ke sisi-Mu Tuhan. Engkau yang menghiburkan mereka Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka Tuhan. Biarlah penghiburan yang sejati itu datangnya daripada Engkau saja. Bahkan juga kami mendoakan secara khusus untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Biarlah firman itu menguatkan kami Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami alami. Biarlah kami terus berpengharapan hanya ke dalam Engkau saja. Bahkan kami mendoakan terus untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memelihara bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan, agar boleh Tuhan berikan hikmat bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam menjalankan sistem kenegaraan ini Tuhan, agar boleh segala pergumulan, segala masalah dalam negara kami Tuhan boleh segera terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Denny Huta Barat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita angkat satu pujian, Kau Berfirman. Lewat gunung yang tinggi
Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk minggu hari ini. Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami untuk beribadah. Mohon Tuhan berkati ibadah kami. Demikian juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah Tuhan Engkau berkati firman-Mu, agar firman yang kami baca ini menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kuatkan iman kami, khususnya kami saat ini dalam keadaan takut karena virus corona. Tuhan, Tuhan menolong kami. Demikian juga Tuhan, ekonomi kami Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan, firman-Mu boleh, biarlah ini menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, dikatakan dalam firman ini Tuhan Yesus tidak berubah. Itu adalah pujian kita ketika masih anak-anak. Dikatakan Tuhan Yesus itu memang tidak berubah. Zaman bisa berubah, tahun-tahun bisa berubah, keadaan bisa berubah, apapun yang ada di dunia ini bisa berubah. Tetapi Yesus tidak berubah, karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia juga Tuhan yang menjadi manusia, yang disebut Yesus Kristus, anak Allah. Dia juga Tuhan yang datang menolong kita sebagai Roh Kudus. Dia sudah ada dari dahulu hingga selama-lamanya. Ini kita bisa baca di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita menyelidiki kesaksian isi Alkitab, maka kita akan mengerti siapakah Allah itu bagi kita. Kita akan berkata, pertama, Allah itu adalah Allah yang pengasih dan Allah yang penuh rahmat pada segala yang diciptakannya. Bandingkan Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat 9. Memang harus kita akui hal ini yang terjadi dalam realitas hidup kita. Tuhan itu mengasihi orang miskin, Tuhan itu mengasihi orang kaya, Tuhan itu mengasihi orang pintar, Tuhan itu mengasihi orang terhormat. Apapun latar belakang orang itu, Tuhan mengasihinya. Tuhan itu juga penuh rahmat kepada siapa saja. Tuhan itu penuh rahmat kepada orang yang percaya, dan Tuhan itu juga penuh rahmat kepada orang yang tidak percaya. Buktinya Tuhan itu juga memberi makanan kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tuhan juga memberi keturunan kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tuhan memberikan juga kekayaan dan menyembuhkan orang yang tidak percaya Tuhan. Tuhan itu baik kepada orang yang percaya Tuhan. Tuhan memberi kebutuhan mereka. Tuhan memberi keturunan kepada mereka. Tuhan memberi kekayaan. Tuhan memberi kesembuhan bagi orang yang sakit. Jadi Tuhan memperlakukan sama semua manusia. Yang menjadi pertanyaan, apa beda yang tidak percaya dengan orang yang percaya Tuhan? Beda orang yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mereka menganggap apa yang mereka punya atau mereka nikmati adalah hasil usaha mereka sendiri. Mereka tidak mengerti kalau yang memberi kebutuhan hidupnya, kesehatannya, dan kepintaran serta kekayaan itu adalah Tuhan. Kalau orang yang percaya Tuhan, dia sadar bahwa harta, kekayaan, kesehatan, kepintaran, termasuk jabatan adalah anugerah Tuhan. Itulah sebabnya orang yang percaya Tuhan pasti akan bersyukur kepada Tuhan, karena mereka sadar bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Jadi orang yang percaya Tuhan pasti memuliakan Allah dalam hidupnya. Yang tidak percaya Tuhan pasti tidak akan memuliakan Allah. Anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya, itu bedanya. Kemudian apalagi beda orang yang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu.
agar kamu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita memuliakan Tuhan agar doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita membaca isi Alkitab, kesaksian Alkitab akan berkata Allah itu adalah Allah pendengar doa orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Kita bisa belajar dari pengalaman Hana. Hana adalah orang wanita yang berdoa kebaik Allah untuk pergumulannya agar Tuhan memberi anak kepadanya. Dikatakan Imam Eli ketika ia mengamati Hana berdoa, orang ini dikatakan seperti orang yang mabuk karena seriusnya berdoa. Tuhan mendengar doa Hana, Tuhan memberi Samuel kepadanya. Tetapi karena Hana memuliakan Tuhan lewat mempersembahkan Samuel, maka Tuhan mempercayakan kepada Hana 5 anak lagi. Bandingkan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bisa belajar juga dari pengalaman Rasul Paulus ketika berada di penjara di Filipi. Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan untuk kebebasan mereka, maka Tuhan mengirimkan gempa bumi, maka terbukalah pintu penjara dan belenggu mereka. Pada waktu itu kepala penjara hendak bunuh diri, tapi Paulus mencegahnya. Lalu Rasul Paulus memberitakan Injil kepada kepala penjara, dan kepala penjara serta seisi rumahnya percaya Yesus dan mereka dibaptis. Dan kemudian Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 20. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, doa orang benar besar kuasanya. Jadi mari kita hidup benar agar doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membaca kesaksian apa yang disebutkan di dalam Alkitab, maka kita akan mengerti bahwa Allah itu adalah Allah penolong bagi orang-orang yang datang minta pertolongan kepadanya. Baca pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, ketika tentara Mesir menyusul mereka. Musa berseru kepada Tuhan karena mereka terkepung di laut Teberau. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut itu untuk membela laut itu. Lalu terbelahlah laut itu dan mereka berjalan melaluinya, sehingga selamatlah mereka dari kejaran tentara Mesir. Sementara tentara Mesir berada di tengah lautan, Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke laut, maka laut kembali bersatu. Tenggelamlah seluruh tentara Mesir di tengah-tengah lautan itu. Jadi luar biasa kuasa Tuhan menolong bangsa Israel. Bandingkan Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Jadi bukan di dalam perjanjian lama saja Allah tampil sebagai penolong. Di dalam perjanjian baru juga terjadi. Tuhan Yesus berkali-kali menolong orang-orang yang datang untuk memohon pertolongannya. Baca pengalaman seorang perwira yang datang meminta pertolongan kepada Yesus. Perwira itu berkata, hambanya sedang lumpuh, sedang sakit lumpuh dan sangat menderita di rumah. Mohon Tuhan sembuhkanlah. Ketika Yesus akan datang untuk menyembuhkan hamba perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus memuji iman perwira itu, dan Yesus menyembuhkan hamba perwira itu. Lihat di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Jadi dari dahulu sampai sekarang, Bapak Ibu, Tuhan itu tidak berubah. Ia penuh kasih dan rahmat kepada segala yang diciptakan. Ia pendengar doa dan ia berkuasa menolong orang yang datang meminta tolong kepadanya. Jadi jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan pasti bisa menolongmu kalau kamu punya masalah. Apapun, datanglah kepada Yesus. Yesus bisa menolongmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saat ini banyak dari antara kita mengalami pergumulan dan kesulitan karena pandemi virus corona. Ada dari antara kita yang saat ini mengalami kesusahan dalam pekerjaan dan usaha, sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga yang berduka cita karena korban virus corona. Ada yang terhalang aktivitasnya studinya. Demikian juga ada orang yang menjadi takut beraktivitas karena virus corona.
Sebagai orang percaya Yesus, mari datang kepada Yesus. Percayalah Tuhan bisa menolong kita. Kalau Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, itu berarti Tuhan Yesus pasti bisa menolong kita dalam menghadapi persoalan kita saat ini. Percayalah kepadanya, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Teruslah berdoa sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Selamat hari Minggu. Mari kita Bapak Ibu dan saudara-saudara mencoba untuk mendengarkan kesaksian saudara kita yang pernah kita layani waktu dia Bapak Ibu dan saudara-saudara mengalami pergumulan berat. Kesaksian ini sangat baik Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mendorong kita datang kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan kita, khususnya dalam virus corona saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau bersaksi apa yang saya rasakan di tengah kehidupan saya yang akhir-akhir ini. Puji syukur kepada Tuhan karena saya sudah dipulihkan. Awal mulanya saya mengalami suatu sakit penyakit yang saya tidak mengerti entah sakit apa yang saya alami. Jadi sebenarnya udah lama saya ingin datang ke gereja, minta didoakan oleh Amang sama Inang di gereja. Tapi saya ragu dan saya takut, saya segan, saya bingung. Jadi saya terus mengalami sakit, tapi saya tahan sendiri. Saya sudah berobat kemana-mana, saya sudah putus asa, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Jadi mungkin itulah kuasa Tuhan menunjukkan obat yang paling manjur. Waktu itu Inang Pendeta datang berkunjung, mungkin itulah jalan yang dikasih Tuhan. Inang datang ke rumah berkunjung, jadi saya beranikan diri. Inang, saya mau minta didoakan. Terus Inang bilang, datang aja ke gereja. Boleh Inang, saya ke gereja? Boleh, silakan. Nanti kami akan mendoakan. Jadi tanggal 5 bulan 5 kemarin, disitulah saya waktu maghrib itu merasakan sakit yang luar biasa, sakit perut yang saya tidak habis pikir itu entah sakit apa. Sudah berbagai macam saya minumin, nggak sembuh juga. Sudah saya kompres pakai air hangat, tetap juga masih sakit. Jadi saya teriak-teriak, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Tapi sakit itu masih terus seperti menusuk-nusuk, seperti saya putus asa. Saya tidak tahu lagi. Sebelum kemarin tanggal 5 itu pun saya sudah mengalami juga sakit seperti ini. Saya sudah minta tolong ke kampung untuk obati saya. Ya begitu obat itu saya minum, ya sembuh, hilang kambuh lagi, seperti itu terusnya. Jadi itulah waktu tanggal 5 itu yang sakitnya luar biasa. Di situ saya merasakan sakit, saya sampai menjerit-jerit, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya telepon Mama, Mak sakit, tolong doakan aku, bantu doa Mak. Saya nggak kuat lagi. Apa saya harus ke gereja Mak, minta didoakan? Mama mendukung, pergilah cepat, pergilah. Saya sibuk menelepon Inang lewat WA, Inang, saya sudah sakit sekali Inang. Datang Inang, emangnya kapan mau datang? Hari ini juga Inang, saya tidak sanggup lagi. Datanglah. Jadi kami buru-buru pergi ke gereja. Disitulah saya mencurahkan apa yang saya rasakan.
sakit pundak sebelah belakang ini berat, perut terasa ditusuk, apalagi sebelah kiri itu sakitnya tuh sakit sangat mendalam. Saya menangis, saya minta tolong Amang, tolong bantu saya dalam doa. Jadi disitulah saya didoakan, dibawa dalam doa, dibawa dalam lagu-lagu pujian. Disitulah saya merasakan kelonggaran, pelepasan, pengampunan dari Tuhan. Itu saya rasakan sendiri. Dahsyatnya Tuhan, luar biasanya Tuhan bekerja atas tubuh saya. Tuhan ikut campur, Tuhan ada di hatiku, Tuhan ada di tubuhku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apabila kita terus meronta-ronta dan merintih kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Saya lepaskan terus. Tolong saya Tuhan, saya tidak ada lagi rasa malu, rasa apa lagi. Saya tetap berteriak, menyebut-nyebut, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Begitulah dahsyatnya Tuhan. Tidak berapa lama, rasa yang di belakang, di leher saya ini, di bawah leher saya ini, perlahan-lahan mulai hilang, dan perut saya pun normal kembali seperti biasa. Saya pun merasa terhenan-henan. Kenapa? Begitu dahsyatnya. Saya tidak sampai saya terkagum-kagum. Yesusku luar biasa. Saya sangat bersyukur. Saya sangat berterima kasih. Tuhan telah menolong kami lewat Amang Pendeta yang telah mendoakan kami, telah mendoakan saya dengan sungguh-sungguh. Saya mengalami suatu mukjizat yang sungguh luar biasa. Begitulah dahsyatnya Tuhan kita. Jadi sejak itu saya tidak pernah lagi merasakan sakit yang seperti mana yang tahun-tahun kemarin dan tanggal 5 kemarin itu, yang begitu hebatnya sakit yang saya alami. Tapi setelah saya datang kepada Yesus, saya sembuh. Apabila saya merasakan hal-hal yang tidak enak di tubuh saya, di badan saya, langsung saya berserah. Saya bernyanyi. Tak usah ku takut, tak usah ku ragu, tak usah ku bimbang. Yesuslah yang menopang. Lagu rohani semua saya nyanyikan. Jadi penyakit itu hilang dengan sendirinya. Biasanya saya berobat, habis minum obat sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Saya sudah lelah seperti itu. Jadi saya pikir Tuhanlah jalan satu-satunya bagi saya. Dialah penyembuh. Tapi orang tua saya juga tidak henti-hentinya juga membantu saya dalam doa. Saya bersyukur di sekeliling saya masih ada yang peduli dengan saya, terutama Amang sama Inang yang ada di gereja, mau menerima saya, membantu saya dalam doa. Yesusku luar biasa. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah yang berbeban berat, yang pikirannya kacau oleh sakit penyakit apapun itu, datang aja kepada Yesus. Bawa lagu pujian itu di rumah dengan khusus kita sendiri. Kita sendiri yang menyembuhkannya itu. Hanya di dalam nama Yesus semua sakit penyakit sembuh. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menguatkan iman kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan datang kepada Tuhan, kepada Yesus yang sebagai penolong dalam hidup kami. Khususnya kami Tuhan saat ini yang sedang dilanda oleh pandemi virus corona dan pergumulan dampak untuk virus corona ini Tuhan.
Kami mohon Engkaulah menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan bisa selamat dari pandemi virus corona ini. Keluarga kami juga boleh dipulihkan Tuhan, khususnya dalam ekonomi kami. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Kita juga akan memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan syukur kita. Kembali kita naikkan pujian kita, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tetap sama seperti dahulu. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita,
Allah yang bisa menolong kita, yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semoga terus kita tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita masuk dalam acara 10 menit. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan mengenai teknis pengumpulan persembahan kita, yakni 1, dapat mengantarkan langsung ke gereja setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu. Yang kedua, melalui transfer ke nomor rekening yang telah dicantumkan. Yang ketiga, dapat kita kumpulkan di rumah kita masing-masing dan akan kita berikan setelah kondisi membaik, dan kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Dan yang keempat, bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki waktu untuk mentransfer atau mengantar langsung ke gereja, dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Persembahan Bapak Ibu dapat dijemput melalui supir gereja kita. Demikianlah informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Kiranya kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah saja.